Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi dengan kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan sebagai acuan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi, yang menentukan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Nah, sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang akan saya ambil nanti, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kali ini guys, saya akan mengambil satu topik di mana topik ini masih ada kaitan terhadap manusia yang sudah meninggalkan diri kamu. Apa dan bagaimana untuk saat ini yang yang dia lakukan. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu informasi apa dan sedang apa yang dia pikirkan untuk saat ini? Kita langsung saja guys terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu The Hermit ini kamu bisa melihat sendiri seseorang yang sedang berjalan tetapi kedua tangannya memegang sesuatu. Di tangan kanan memegang tongkat, di tangan kiri memegang suatu lampion, di mana tongkat yang dia pegang sebagai petunjuk dan lampion yang dia pegang tersebut sebagai penerang. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Hermit ini saya merasakan suatu pemikiran di mana pemikiran itu sedang menerima suatu kekhawatiran, suatu kewaspadaan. Kenapa saya berbicara seperti itu guys? Karena saya hanya fokus terhadap tongkat yang dia pegang. Tongkat yang dia pegang sebagai petunjuk di dalam pemikiran dia. Petunjuk itulah yang saya gambarkan sebagai rasa kekhawatiran, sebagai kewaspadaan. Kalau saya mengkaitkan diri kamu terhadap kartu yang keluar ini, kartu The Hermit, seakan-akan saya melihat satu energi yang ada di dalam batin kamu telah memberikan suatu pesan terhadap kartu yang saya pegang ini. Kapan diri kamu yang sudah meninggalkan diri saya merasakan sesuatu kekhawatiran, di mana kekhawatiran itu pernah saya rasakan.
inilah yang sedang dia pikirkan, inilah yang sedang dia nikmatin. Dengan kemunculan kartu ini, saya menggambarkan posisi dia dan posisi perasaan dia untuk saat ini sedang menenangkan batinnya, sedang ingin sendiri dan sedang ingin menyendiri terlebih dahulu, guys. Kartu The Hermit ini berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Virgo. Saya tidak menarik dari zodiak Virgonya, tetapi saya hanya menarik dari kata The Hermit. Nah, bagaimana kartu di bawah dari The Hermit ini? Muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini menggambarkan situasi pertengkaran, menggambarkan situasi perselisihan, menggambarkan situasi perdebatan. Dari pertengkaran, dari perdebatan, dan dari perselisihan tersebut, saya melihat untuk saat ini pemikiran dia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun seseorang yang masih ada kaitannya terhadap diri kamu, akan tetapi dia tidak memberikan suatu hubungan yang jelas terhadap diri kamu. Saya melihat kemunculan kartu The Chariot ini menggambarkan situasi seseorang harus bisa mengambil satu pilihan. Apakah pilihan tersebut hitam ataupun putih? Dengan cara dia memilih, ada rasa kekhawatiran yang sedang dia terima. Di sisi lain, saya berbicara terhadap diri kamu, masih ada kaitan terhadap manusia yang telah meninggalkan kamu. Seakan-akan kemunculan kartu The Chariot ini, dia sedang mengharapkan suatu kekuatan, suatu rasa ambisius. Tetapi rasa kekuatan itu bukan bersifat positif, melainkan bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kartu pertama yang keluar adalah kartu The Hermit. Kalau tadi yang keluar kartu The Temperance ataupun kartu The Wheel of Fortune, mungkin kartu The Chariot itu mendukung dari kartu The Wheel of Fortune, satu pilihan yang menuju suatu keberuntungan. Tetapi kartu pertama yang muncul adalah The Hermit. Dengan kata lain, kemunculan kartu The Hermit menunjukkan suatu pertengkaran yang akan membuat diri dia merasa khawatir. Saya tidak tahu pertengkaran ini siapa yang membuat dan siapa yang menerima. Setidaknya kedua kartu ini sudah cukup jelas bagi saya bahwasannya untuk saat ini diri dia sedang menenangkan pemikiran dia, diri dia sedang menerima suatu sikap kewaspadaan. Nah, bagaimana bagian keduanya, guys? Muncul kartu penyesalan. Kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang ingin pergi dari situasi menurut dia tidak menyenangkan. Dengan kata lain, kalau saya mengkaitkan dengan kartu The Hermit dengan kartu The Chariot, kemungkinan kemunculan kartu ketiga membuat diri dia harus bisa keluar dari zona yang tidak nyaman tersebut, harus bisa keluar dari rasa kekhawatiran dia, harus bisa keluar dari rasa kewaspadaan dia. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu,
Untuk saat ini, pemikiran dia bisa saja sedang merasakan suatu kesedihan, bisa saja sedang merasakan suatu penyesalan, di mana kesedihan ataupun penyesalan yang dia terima tersebut merupakan salah satu pilihan yang sudah dia ambil. Ini dia, guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu Queen of Cups. Kemunculan kartu Queen of Cups ini, saya melihat seakan-akan dengan rasa penyesalan, dengan rasa kesedihan, dengan rasa ingin pergi dari situasi tersebut, saya melihat dia sedang merasa emosi di sini. Bukan hanya merasa emosi, tetapi sedang merasa suatu kesensitifan. Dari rasa emosi dan kesensitifan ataupun dari rasa penyesalan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kewaspadaan, di mana kekhawatiran ataupun kewaspadaan tersebut bisa saja pertengkaran. Apakah pertengkaran ini berada terhadap ruang circle dia atau memang berada di dalam batin dia? Karena kalau saya berbicara dari sisi batin, mungkin batin dia sekarang untuk saat ini sedang merasa emosi terhadap satu energi. Ini dia, guys. Nah, kalau saya menutup kartu The Hermit dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu yang di sampingnya? Muncul kartu The Devil. Berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Capricorn. Ketiga kartu ini, guys, bisa saya menarik satu kesimpulan. Kondisi pemikiran ataupun kondisi perasaan dia sedang dihadapkan terhadap posisi yang tidak menyenangkan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang keluar kartu The Devil, kartu iblis. Dengan posisi yang tidak menyenangkan yang dia terima, bisa saja saya melihat dan mencoba untuk menerawang kondisi fisik dia sedang melemah di sini. Apakah diri dia ada suatu penyakit atau memang diri dia sudah menerima suatu penyakit dari hubungan kotor yang selama ini dia lakukan? Kartu iblis ini kartu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Ketika diri dia menerima kartu iblis ini, pasti akan terjadi. Iblis, guys. Kartu iblis ini banyak artinya. Penyakit, hubungan kotor, kondisi tidak menyenangkan, pemikiran kacau, berantakan, dan ketidaknyamanan. Kalau saya mengkaitkan terhadap kelima kartu ini, mulai dari The Chariot, The Hermit, dan kartu penyesalan ataupun kartu Queen of Cups, sudah komplit yang dia terima. Pertengkaran, kekhawatiran, penyesalan, dan rasa emosi. Mungkin kemunculan kartu The Devil ini sangat mendukung keempat kartu ini yang akan terjadi terhadap diri dia. Saya tidak mau menyudutkan manusia yang telah meninggalkan diri kamu, tetapi di sini saya hanya bisa memberikan informasi sesuai dengan kartu yang saya buka.
Saya bercerita apa adanya, guys. Tidak mau mengarang kata-kata dan tidak mau melebihi kata-kata. Kalaupun teman-teman merasa ada yang tersinggung ataupun kata-kata saya terlalu kasar, itu semua kembali terhadap keputusan kamu. Saya tidak peduli dan saya bodoh amat. Mungkin ada beberapa teman-teman yang selalu bertanya, kenapa di dalam kartu kakak berbeda dengan kenyataannya? Saya hanya sekedar mengingatkan, apa yang kelihatan di mata belum tentu kelihatan di dalam perasaan. Itu dia, guys. Saya tidak peduli bagaimana komentar dari teman-teman dan bagaimana keputusan teman-teman, saya tidak peduli. Setidaknya setiap kartu yang saya ambil, saya berbicara apa adanya. Saya berbicara sesuai dengan kartu yang saya buka. Kalau keluar kartu penyakit, saya harus mengatakan kartu penyakit. Kalau keluar kartu emosi, saya harus mengeluarkan kata emosi. Saya tidak mau membalikkan kata-kata yang ada di dalam kartu tersebut. Ini dia, guys. Bagaimana di bagian ketiganya? Muncul kartu The Moon, berlambangkan unsur air, berzodiak Pisces. Kartu The Moon ini pun banyak artinya. Salah satunya intuisi, salah satunya hal misterius, salah satunya black magic, salah satunya hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Tadi saya sempat berbicara kepada teman-teman, apa yang kelihatan di mata belum tentu menggambarkan yang di dalam perasaan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang keluar kartu The Moon. Misterius, guys. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Moon dengan kartu The Devil, sudah komplit di sini. Tanpa harus saya membuka kartu yang lain. Kedua kartu ini sudah menggambarkan situasi pemikiran dia untuk saat ini. Antara diri dia sedang dikendalikan oleh black magic atau memang diri dia sedang menerima yang namanya penyakit. Dua aspek, guys. Tapi kalau saya melihat untuk kedepannya, akan ada sesuatu hal di mana sesuatu hal tersebut akan membuat diri dia semakin kacau. Satu hal ini, guys, satu hal ini belum terbongkar. Nanti ketika diri dia satu hal ini sudah terbongkar, baru dia merasa menyesal. Yang selama ini benar-benar sayang terhadap diri saya tinggalkan. Nanti akan merasa menyesal dia. Nah, kalau saya menutup ke kartu ini dan kartu The Devil masih mengangkat kartu The Moon, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, berandai-andai, berhayal. Dengan kemunculan kartu The Moon, apalagi ditambah dengan kartu orang yang berandai-andai, untuk kedepannya, dia sedang berusaha untuk mencoba siapa yang membuat diri saya seperti ini. Siapa yang sudah memberikan diri saya merasa kacau. Dan siapa yang mencoba membuat diri saya pergi dari pasangan saya. Dia sedang berandai-andai terhadap apa yang saya katakan tadi, guys.
Dia sedang berandai-andai keluar dari kondisi yang tidak menyenangkan ini untuk kedepannya. Dia sedang berandai-andai untuk memilih salah satu pilihan, di mana pilihan tersebut antara hitam dengan putih. Dia berandai-andai kapan rasa kekhawatiran saya ini bisa hilang. Dia berandai-andai dan sedang berhayal, kenapa penyesalan ini datangnya baru sekarang. Dia berandai-andai dan berhayal, kenapa untuk saat ini saya lebih emosi terhadap seseorang. Kalau seandainya rasa emosi itu bisa saya tidak luapkan, kemungkinan hal ini tidak dia terima. Itulah yang sedang dia pikirkan dan akan terjadi untuk kedepannya. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu terakhir? Wow, ternyata kartu berandai-andai dan ternyata kartu orang yang sedang berhayal, sedang mengharapkan suatu keberuntungan, sedang mengharapkan suatu perputaran waktu, di mana perputaran waktu itu memberikan diri dia suatu keberuntungan yang mutlak. Dia sedang berharap ini, guys. Untuk kedepannya, ada satu pemikiran yang akan muncul di dalam otaknya. Kenapa saya mengatakan otak? Karena kalau manusia berbicara secara otak, mungkin itu sudah terlalu kasar. Mau tidak mau, saya harus berbicara di dalam otaknya, di dalam perasaannya. Dia sedang berharap untuk mendapatkan suatu keberuntungan untuk kedepannya. Tetapi keberuntungan tersebut masih misterius terhadap diri dia. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.